Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen. Ibu berharap anak-anakku semua masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami semua masih ada dan dalam keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pembelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, perlu Ibu sampaikan bahwa materi pelajaran kita saat ini adalah materi terakhir di semester genap ini. Oleh sebab itu, Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Nah, baiklah. Adapun materi pelajaran agama Kristen kelas 11 saat ini adalah bab 17 yang berjudul Teknologi untuk Kesejahteraan. Nah, ini dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, pasal 2 ayat 15, Amsal pasal 1, Filipi pasal 1 ayat 27. Nah anak-anak, dari uraian materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, teknologi sarana untuk kebenaran. Dan yang ketiga, jadilah surat yang terbuka. Baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama. Kemajuan teknologi. Teknologi dapat memudahkan manusia melakukan kegiatan dalam kehidupan. Jarak yang jauh dan harus ditempuh beberapa hari perjalanan, kini dapat ditempuh dengan beberapa jam penerbangan pesawat. Nah, secara umum, pengaruh positif dari kemajuan teknologi bagi manusia adalah yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Yang ketiga, menuntut pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kelima, memperkaya kreativitas. Dan yang keenam, mempercepat komunikasi, transaksi, dan produksi. Nah, dampak positif ini dapat terjadi apabila manusia sebagai pelaku tetap mengutamakan penghormatan kepada Tuhan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Anak-anak, teknologi tidak saja meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia, tetapi jika tidak dikembangkan dan dimanfaatkan dengan benar, dapat berdampak negatif. Seperti yang pertama, menjauhkan manusia dari Tuhan. Manusia tidak merasa memerlukan Tuhan lagi. Yang kedua, dehumanisasi. Maksudnya, fungsi manusia digantikan dengan mesin. Banyak pengangguran dan rendahnya penghargaan atas pribadi manusia. Yang ketiga, mempengaruhi pola pikir manusia yang mengidolakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, gaya hidup instan. Ilmu pengetahuan dan teknologi menawarkan pola hidup mudah, cepat, dan hemat. Yang kelima,
manusia mengabaikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara alam semesta sehingga terjadi eksploitasi alam, manusia, dan kebudayaan. Yang keenam, menimbulkan kesenjangan sosial dan meningkatkan populasi kaum marginal. Nah, anak-anak, kemajuan produk teknologi telah memungkinkan nilai-nilai yang amoral seperti ide-ide pornografi, seks bebas, kekejaman, sadisme, dan korupsi dapat disalurkan menjadi tontonan sehari-hari melalui televisi, video, internet, gawai, dan lain-lain. Nah, kenyataan ini tanpa disadari menawarkan model-model kriminalitas. Dalam media cetak, berita tentang hubungan seks sebelum nikah, kehidupan amoral para public figure, kasus-kasus korupsi dan suap dapat dibaca dengan bebas. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa kecanggihan teknologi saat ini sudah mengikat manusia menjadi candu yang sulit dilepaskan? Memang benar bahwa semua manusia menginginkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan hidup. Teknologi terus maju seolah-olah tak dapat dibendung lagi. Nah, yang harus diingat, semua itu adalah alat, sarana, bukan tujuan. Teknologi bisa sangat bermanfaat bagi manusia, tetapi dapat juga bertentangan dengan iman. Ia dapat menjadi berhala, dapat menggeserkan kedudukan Tuhan sebagai yang utama, juga dapat meluruhkan nilai-nilai Kristiani dan moral yang telah dibangun. Jadi anak-anak, jika ini terjadi, manusia akan merasa tidak memerlukan Tuhan lagi, sebab teknologi dapat menjawab dan menjelaskan semua masalah hidup serta memenuhi harapan dan keinginan manusia. Oleh sebab itu, kita perlu berhati-hati dalam mengembangkan dan memanfaatkannya. Nah, Alkitab berkata, baiklah orang bijak mendengar dan memanfaatkan ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Allah menghendaki agar kita terus mengembangkan diri, menambah ilmu dan pengertian. Karena itu, kita tidak perlu menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang, banyak orang yang mengembangkan teknologi untuk kepentingan tertentu, bahkan untuk kejahatan, seperti teroris. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan teknologi telah menolong orang percaya untuk menerima dan mempercayai kesaksian Alkitab. Contohnya adalah para arkeolog terbantu dalam penggalian dan penemuan situs bersejarah di Timur Tengah karena informasi dari Alkitab. Jadi anak-anak, hal ini jelas bahwa teknologi dan Alkitab tidak saling bertentangan. Sumbernya adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengembangkannya di dalam takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Agar teknologi dapat bermanfaat untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. Misalnya saja, menjadikan teknologi sebagai sarana pengajaran nilai-nilai Kristiani, pendidikan, dan pelayanan pekabaran Injil yang diperintahkan Tuhan.
Uraian materi yang kedua, teknologi sarana untuk kebenaran. Dalam kemajuan teknologi, ide dan produk hasil karya manusia tetap berada dalam dialektis dua pengaruh, yaitu pengaruh kebenaran dan ketidakbenaran. Gereja tidak pernah bisa terlepas dari teknologi pada setiap zamannya. Bahkan pada abad pertengahan, gereja turut terlibat dalam beberapa penemuan serta menetapkan apakah suatu teori benar atau salah. Ketetapan gereja akan menjadi ukuran bagi seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya sikap orang Kristen terhadap perkembangan teknologi? Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15 dapat dijadikan acuan untuk menemukan jawaban Allah atas perintahnya kepada manusia untuk menaklukkan dan menguasai serta mengusahakan dan memelihara bumi. Nah, dalam hal ini orang Kristen harus tetap terbuka terhadap kemajuan teknologi, tetapi tetap bersikap kritis untuk menilai, memilih, dan terlibat langsung dalam perkembangannya. Hal ini upaya orang Kristen tidak melakukan sinkretisme atau mencampur adukan iman Kristen dan kepercayaan lain. Oleh sebab itu, orang Kristen hendaknya bersikap yang pertama, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Yang kedua, memiliki sikap netral, tidak ada unsur kepentingan tertentu agar dapat menilai secara objektif. Yang ketiga, memiliki landasan iman yang kokoh untuk menilai dengan benar sesuai iman Kristen. Yang keempat, tanggap terhadap perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus menjadi teladan dalam menghadapi pembaruan dan perubahan tanpa pernah kembali melihat ke belakang. Dia memandang ke depan, menerima semuanya tanpa mengubah kebenaran yang sejati dan tanpa kompromi dengan pandangan duniawi. Uraian materi yang ketiga adalah jadilah surat yang terbuka. Anak-anak, pemerintah sedang melaksanakan penguatan pendidikan karakter guna menanamkan karakter baik terhadap generasi milenial, karena ditemukan berbagai peristiwa dan pelanggaran akibat karakter buruk pada diri peserta didik. Memang tidak mudah melakukannya, terlebih karena anak-anak seusia remaja telah mengalami proses penanaman karakter oleh lingkungannya, sehingga tidak mudah mengubah bagian-bagian yang salah. Namun berbagai upaya dilakukan untuk tujuan mulia ini. Nah, gereja dan pendidikan agama dan budi pekerti serta sekolah-sekolah menggalakkan upaya baik ini. Alkitab mencatat, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku tidak mendengar, bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayat 27. Jadi anak-anak, Allah menuntut integritas diri dalam segala bidang. Apapun yang dilakukan manusia harus sepadan dengan hubungannya sendiri dengan Allah. Amin. Aku bersyukur dan memuji Engkau. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar pelajaran tentang teknologi untuk kesejahteraan. Melalui pembelajaran ini,
Kita mengetahui bahwa pada dasarnya teknologi bukanlah sesuatu yang salah atau dihindari. Namun, teknologi sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pergunakanlah teknologi yang ada untuk kemuliaan Tuhan, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami selama 1 semester ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam proses pembelajaran awal semester genap hingga berakhir dengan cara selamat. Biarlah pelajaran yang telah kami peroleh selama pembelajaran di masa pandemi ini dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh siswa-siswi, dan mereka dapat menerapkan semua ilmu dan pelajaran yang telah mereka terima selama ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tetap menyerahkan anak-anak dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap memakai hidup mereka untuk menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri semester genap ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan ibu tetap terus mengingatkan untuk anak-anak semua tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.